Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunga Anggriani, mahasiswi semester 3 program studi bimbingan dan konseling Islam pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Haji Muhammad Idris Samarinda. Di video kali ini saya akan membahas sedikit materi yang berjudul perkembangan fisik. Tentu saja, tugas video ini yang ditugaskan oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, kita masuk ke pembahasan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menjadi dewasa. Itu yang dimaksud dengan perkembangan. Lalu banyak juga orang yang selalu bertanya, apa itu perkembangan fisik? Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat, serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Itu yang diartikan dari perkembangan fisik. Baik, berikut ini penjelasan tentang balita usia 0 sampai 4 tahun. Yang pertama yaitu perkembangan fisik cepat, yang kedua perkembangan motorik seperti tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, dan belajar berlari. Yang ketiga itu perkembangan komunikasi. Jadi anak usia 0 sampai 4 tahun itu mereka cepat menangkap apa-apa yang kita bicarakan. Jadi itu perkembangan komunikasi. Dan yang keempat itu mengekspor benda-benda di sekitar. Anak usia 0 sampai 4 tahun itu biasanya mereka kepo sama barang-barang yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka kayak mau ngambil sesuatu benda itu, tapi mereka tuh sebenarnya belum tahu apa itu benda. Jadi mereka tuh seperti ingin tahu. Yang kelima, mengembangkan kemampuan bicara dan emosi anak. Yang keenam, aktif dalam melakukan suatu hal. Yang ketujuh, perkembangan kognitif, yaitu daya pikir yang sangat cepat. Masuk ke pembahasan perkembangan fisik anak usia 5 sampai 10 tahun. Yang pertama, mereka itu mulai berpikir dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, rasa ingin tahu mereka itu sangat besar. Sama seperti anak usia 0 sampai 4 tahun itu, sama mereka memiliki rasa keinginan tahu yang sangat besar. Kalau di usia 5 sampai 10 tahun ini mereka ingin tahunya seperti banyak tanya karena mereka udah pintar berbicara. Dan yang ketiga itu mengenal baik dan buruk, seperti bisa membedakan baik dan buruk. Makanan enak atau enggak enak itu mereka udah bisa ngerasain. Yang keempat, yang terakhir itu emosi masih sering berubah-ubah. Jadi mereka di umur 5 sampai 10 tahun itu mereka biasanya moodnya berbeda-beda gitu. Kadang marah, kadang nangis, kadang senang. Jadi berubah-ubah moodnya gitu. Kemudian perkembangan fisik remaja usia 11 sampai 18 tahun. Mungkin masuk di usia-usia kita ya teman-teman. Yaitu kita sendiri merasakan terjadinya pubertas. Pubertas itu sendiri bisa terjadi kalau kita perempuan yaitu kita sudah menstruasi. Kalau laki-laki itu sudah mengalami mimpi basah katanya. Terus tuh mengalami perubahan fisik dan emosional. Dan yang terakhir, pertumbuhan fisik cepat. Pertumbuhan fisik cepat seperti tumbuhnya jerawat, pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang optimal, tumbuh jakun pada laki-laki, payudara dan pinggul pada perempuan mulai besar dan lebih terbentuk. Suara memberat pada laki-laki, melengking pada perempuan. Kemudian mengalami perubahan fisik emosional seperti sensitif, mudah marah, mudah tersinggung, mengalami
puncak emosional, sangat memperhatikan penampilan, mau cantik terus, mau ganteng terus, mampu memikirkan ide, selalu berpikir seperti itu, mampu mengekspresikan perasaan. Nah, kalau di usia kita yang 11 sampai 18 tahun ini, kita sudah mulai bisa ngutarain perasaan kita tuh gimana ke orang. Kemudian perkembangan fisik dewasa usia 19 tahun sampai 40 tahun. Nah, di usia ini pertumbuhan fisiknya mereka tuh udah maksimal. Kedua itu sudah memiliki kematangan fisik dan emosional. Fisiknya tuh biasanya di usia 19 tahun itu katanya yang tingginya udah segitu nggak bakal tinggi lagi, padahal saya kan masih mau tinggi, tapi katanya udah nggak bisa tinggi lagi. Kemudian dewasa awal 40 sampai 64 tahun mengalami perubahan sensoris di usia 40 sampai 50 tahun ke atas. Perubahan fungsi psikomotorik, perubahan struktural dan sistemik, fungsi seksual dan reproduksi pada perempuan dan laki-laki. Perkembangan fisik usia lanjut 65 tahun ke atas. Pertama, penurunan sistem tubuh, sistem pencernaan, pernapasan, sistem rangka dan lainnya biasanya menimbulkan beberapa penyakit kronis. Kedua, penurunan fungsi otak setelah usia 30 tahun, otak mulai hilang berat. Usia 90, beratnya berkurang 10%, yaitu mempengaruhi koordinasi tubuh dan kognisi. Yang ketiga, penurunan fungsi sensorik dan motorik. Dan yang terakhir, aktivitas fisik terhadap kesehatan itu mulai rendah, kayak lemah karena udah punya banyak penyakit. Di usia 65 tahun ke atas tuh sudah biasanya banyak penyakit. Berikut gambar pembagian umur masa bayi hingga usia lanjut. Oke teman-teman, cukup sekian video presentasi dari saya. Jikalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen video di bawah ini. Bye bye. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.